Oke, di sini gue pengen jelasin ke teman-teman ya, dasar ilmu makroekonomi ya, dan gimana cara pakai makroekonomi ini buat investasi ya. Jadi kita sebutnya sebagai micro investors ya, micro play investors atau global macro investors. Ini biasanya orang-orang itu pakai ya, fund-fund besar itu pakai. Jadi ini salah satu series kita yang kita sebut sebagai kuliah ekonomi. Kemarin kita udah buat kuliah ekonomi 19 menit ya secara gratis buat teman-teman, itu feedbacknya lumayan banget, baik banget teman-teman yang suka. Di sini kita buat ya kuliah ekonomi versi makroekonomi ini ya. Jadi gue pengen sharing ke teman-teman cara singkat kayak gimana. Ini basically kuliah gratis ya, lu nggak perlu bayar manapun. Ini kalau bisa kayaknya AdSense gue matiin juga gitu ya. Jadi pastiin kan nonton sampai habis, dan inget ya jangan lupa buat catat ya. Karena menurut gue ya, lu catat, ambil aja kertas ya, lu tinggal nulis apapun yang gue sebutin atau apapun yang ada dalam PPT ini, lu tinggal tulis atau lu tinggal gambar nanti chartnya. Ini gue bakal langsung pakai marker buat coret-coret di sebelah sini gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Kuliah ekonomi, makroekonomi. Kenapa belajar makroekonomi ya? Jadi kita perlu tahu dulu alasannya ya. Pertama kayak gini ya. Menurut semua orang itu ujung-ujungnya bakal masuk ke dalam dunia yang namanya itu finance ya, atau investing ya. Mau kalian pekerja atau kalian apa lu businessman dan sebagainya, ujung-ujungnya kan bakal punya free cash flow ya, atau free uang ya, uang yang nggak di kemana-mana lagi, atau yang di ke bisnis tapi udah nggak bisa ngasilin return yang signifikan lagi ya. Uang ini kan pakai buat investasi ya. Jadi menurut gua semua orang ini ujung-ujungnya harus berinvestasi. Mau lu pekerja, mau lu businessman, mau lu apa, lu profesi apapun ya. Finance itu endgame dari segalanya ya. Dan orang itu suka meremehkan sama yang namanya itu investasi. Investasi itu selalu long term, selalu jangka panjang. Kalau jangka pendek itu namanya trading ya. Kalau kalian tradingnya tektokan atau kalian punya plan, itu namanya trading, bukan investasi. Investasi itu jangka panjang, hitungan itu tahun. Dan ketika teman-teman itu pengen yang namanya itu investasi, lu harus pahamin yang namanya itu makro ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Jadi kayak yang gue bakalan share ke sini ya. Jadi misal ekonomi lagi bagus atau enggak. Apakah waktunya sekarang buat jual, atau itu yang disebut sebagai opportunity cost. Dan angka inflasi itu nggak boleh kelebihan. Ya, jadi nggak boleh misal 10% ke atas itu udah gila banget gitu ya. Nggak boleh nol, nggak boleh berkekurangan juga gitu ya. Jadi teman-teman itu harus pahamin ya, angka inflasi itu harus ada, yang nggak boleh nol sama sekali. Nah, gimana cara teman-teman ini ukur yang namanya itu CPI basket atau inflasi?